Iya, Adisti dan juga saudara, untuk pengamanan yang dilakukan di sekitaran kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi ini memang akan diamankan oleh gabungan dari TNI dan juga Polri, di mana ini sekitar 1.900 lebih dari personel TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya dari sidang putusan Mahkamah Konstitusi pada pagi ini, di mana untuk dari sidang sendiri itu dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pengamanan sendiri sejak tadi pagi kami pantau sudah banyak dari pihak koalisi yang sudah berjaga di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi itu baik di depannya maupun di sampingnya, itu baik dari BRIMOB, dari pihak kepolisian lainnya, dan juga disebutkan bahwa akan ada pengamanan dari pihak TNI, dan juga untuk dari lalu lintas sendiri itu akan diadakan rekayasa lalu lintas, namun ini masih situasional mengingat ini akan melihat bagaimana kondisi di lapangan, dan juga disebutkan bahwa akan ada pengawalan dari mahasiswa dalam jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Untuk dari jalan Medan Merdeka Barat sendiri sudah mulai ditutup sejak tadi malam, dan juga sekitaran dari jalan yang berada di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi ini juga sudah mulai ditutup. Dan untuk dari arah Patung Kuda menuju Harmoni dan begitu juga sebaliknya itu sudah mulai ditutup. Ada beberapa jalan lain yang sudah mulai ditutup, yaitu Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, Jalan Veteran 2, dan juga Jalan Veteran 3, yang dimana ini kabarnya akan ditutup hingga sore ini. Namun ini tetap situasional mengingat bagaimana nantinya kondisi di lapangan. Hingga saat ini untuk penutupan memang masih sudah dilakukan, dan juga tadi pagi sempat ada pembukaan jalan sedikit di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini, karena sekali lagi disebutkan bahwa untuk dari jadwal sidang ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan belum ada masa di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini. Adisti. Oke, itu artinya jelang putusan pengamanan khusus sudah disiapkan, bahkan kemudian jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi, tepatnya Jalan Medan Merdeka Barat, dari mulai Patung Kuda sampai ke arah gedung MK dan juga Istana ini sudah ditutup secara total. Kalau kita melihat, Mas nih, apakah saat ini pihak penggugat ini juga sudah hadir di sana? Ya, dari pantauan kami sejak tadi pagi belum terlihat ini baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat sendiri, yaitu dari pihak penggugat yaitu dari LBH-nya Partai Solidaritas Indonesia, yang dimana ini menggugat dan meminta batas usia minimal capres dan cawapres ini minimal pada usia 35 tahun, dan juga pihak tergugat sendiri merupakan Komisi Pemilihan Umum. Dari pantauan kami belum terlihat dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat yang datang di gedung Mahkamah Konstitusi ini. Dan nantinya bagaimanapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan juga cawapres, ini dari pihak tergugat, yakni dari Komisi Pemilihan Umum, akan menghormati dan menerima bagaimana putusannya, yang dimana ini juga akan melihat dari hasil putusan MK ini juga akan melihat bagaimana kenetralan MK dalam menjalankan dari sidang pada hari ini. Dan juga putusan MK ini mengenai batas minimal usia, yaitu pada yang digugat yaitu pada usia 35 tahun, dan di mana sebelumnya juga banyak pihak yang menyebutkan bahwa MK ini dimanfaatkan untuk kepentingan dinasti politik, yang mana juga menyangkut dengan nama Gibran yang disebutkan akan melaju menjadi cawapres 2024 nanti. Dan kita akan nantikan bagaimana hasil dari putusan MK, apakah akan menerima atau menolak dari gugatan dari penggugat ini, Adisti. Ya, kita akan tunggu bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia capres dan juga cawapres yang memang digugat, dan putusannya akan dibacakan hari ini. Kita akan kawal bersama. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Mas Niramawati melaporkan langsung dari gedung MK Republik Indonesia.